Pas gue senterin bagian jendela itu, dan begonya gue malah gue ngedeketin jendela itu, mau ngecek suara rintian yang dari dalam. Pas gue cek, pas senterin ini ke arah jendela, itu gue ngeliat muka si nenek-nenek depan muka gue. Mukanya tuh yang bener-bener, ya gimana sih muka nenek-nenek, tapi ini keriput banget gitu bang. Aneh banget keriputnya gitu. Terus mata itu melotot ke gue. Nah pas gue ngintip lagi, kali ini gue ngeliat lagi sosok matanya nenek-nenek itu. Itu nempel matanya bang sama gue ada pada depan. Matanya juga ngintip di lubang itu. Dia lagi ngintip ke arah lu juga Iya. berarti ya? Di lubang itu. Itu matanya tuh merah banget. Yang gue cuma bisa lihat di situ warnanya merah, nggak ada warna hitamnya. Gue udah deg-degan, udah merinding segala macem. Gue mundur sampai nabrak pagar gerbang pool ini kan. Nah gerbang ini kan dia dibuat dari seng, jadi pagar itu ditutupin pakai seng. Pas gue nabrak itu, kaki gue ini sempet kena besi, kayak pagar besi gitu loh. Pas gue tengok ternyata kuburan bang. Ada kuburan 2 di dalam pool itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Dan sekarang kita lagi ada di podcast Saksi Misteri. Di samping gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia menjadi seorang security di salah satu pool mobil bekas. Dan gue jamin cerita malam ini epic banget. Jadi kita sapa dulu narasumbernya nih. Bang Alfian. Halo bang. Wah gokil. Ini buat kalian yang baru pertama kali ngeliat, pernah cerita juga nih ke Lentera Malam itu tentang kos pocong ya bang ya? Iya. Ini kejadian yang lu jadi security ini sebelum lu tinggal di kos pocong atau sesudahnya nih? Sesudah tinggal di pos pocong. Berarti setelah kejadian kos pocong itu ya? Iya, jadi setelah masa-masa kos pocong, terus yang gue sempet ngontrak juga, digangguin juga, akhirnya kan gue memutuskan untuk udahlah gue nggak main warnet lagi. Iya. Nah akhirnya gue fokuslah kerja. Berarti ini lu udah pensiun jadi Udah, di pro sini player ya? udah pensiun gue jadi pro player. Iya. Ini lu berapa lama kerja dia di security di sini? Total sih kalau gue hitung 2 bulan lebih ya, mungkin 2 bulan lebih 2 minggu. Seingat gue. Faktor mistis adalah salah satu faktor lu resign akhirnya ya? Akhirnya, salah satu penentu lah ibaratnya salah dari satu penentu. lu akhirnya resign dari security ini. Wah gila. Karena Jadi kira-kira gangguan. tahun berapa sih? Sekitaran tahun 2016. 2016-an. Gue lupa antara awal 2016 atau pertengahan tuh gue lupa deh. Iya. Pokoknya sekitaran tahun 2016 deh. Ya, pokoknya buat kalian yang penasaran sama cerita si Bang Alfian ini selama dia menjadi security, simak videonya sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Karena lu bakal cerita di sini momen-momen horor lu ketika jaga malam ya nih. Iya, hanya pada saat gue jaga malam. Ya, kalau jaga siang sih harusnya baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Jadi kan pas gue kerja ada 2 shift kan? Iya. Shift pagi dan shift malam. Nah, yang gue ceritain ini saat gue shift malam aja. Iya. Ya udah pokoknya kalian wajib banget simak videonya sampai habis. Dan gue mau infoin juga nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Alfian ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan buat kalian yang udah sering nonton Lentera Malam dan suka komplain di kolom komentar kalau Lentera Malam ini banyak iklannya, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Di sana bebas iklan. Yaudah, Bang Alfian udah siap buat cerita yang malam ini? Oke, siap. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Ceritanya ini terjadi di sekitaran tahun 2016 ya. Cuman gue lupa pastinya itu di awal apa di pertengahan. Pokoknya setelah masa-masa gue di warnet waktu itu. Ya karena gangguan-gangguan lah ya setiap gue ngekos atau kontrak gitu kan. Akhirnya gue putuskan udah deh gue nggak warnet lagi. Pas gue pulang ke rumah, gue balik ke Cilengsi kan. Gue sempat nganggur agak lama. Akhirnya gue dapet info nih dari bokap gue kalau temennya itu punya yayasan security kan. Nah dia butuh untuk ada inilah kayak buka lowongan lah. Akhirnya yaudah gue terima waktu itu buat jadi security. Dan ekspektasi gue adalah yang namanya security kan jaganya mungkin toko atau bangunan apa gitu ya kan, mall atau perumahan atau bank. Ternyata itu di luar ekspektasi gue. Jadi waktu itu setelah melewati masa-masa latihan tes segala macam waktu jadi security, pas gue akhirnya keterima, ya gue
jaga di sebuah pool mobil bekas gitu. Nah, mobil bekas ini nantinya dijual secara lelang lah. Nah, pas jaga itu gue bertiga posisinya. Jadi gue sama 2 security lain. Sebut aja namanya, satu ini Mas Anwar, satu lagi Mas Ridwan lah. Soalnya mereka udah lumayan lebih tua dari gue. Pas jaga ini, gue kebagian di hari pertama, itu shift pagi. Shift pagi itu aman-aman aja bang. Nggak ada apa-apa, karena shift pagi itu dari pagi sampai sore. Kita masuk kerja itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Ya 12 jam lebih lah ya. Nah, itu mulai dari jam 7 sampai jam 8 malam itu aman-aman aja kalau shift pagi. Karena tempat itu rame. Jadi banyak orang yang kesitulah untuk ngecek kendaraan yang mau mereka beli segala macam lah kan. Horornya itu adalah saat shift malam. Shift malam itu dimulai dari jam 7 malam sampai jam 8 pagi. Ini satu shift berapa orang yang jaga? Satu shift 1 orang. Jadi sendiri-sendiri Iya. sistemnya. Nah, hari pertama kalau di gue ya, hari pertama itu gue shift pagi, hari kedua shift malam, hari ketiga itu off gue, libur. Pas hari kedua ini gue masuk shift malam kan. Gue masuk shift malam ini, gue mulai jaga. Awalnya itu dari jam 7 sampai jam 8 gue masih ada temennya. Masih berduaan. Pas jam 8 tuker shift, gue sendirian dong. Pas gue jaga sendiri ini, dari jam 8 itu, kita juga punya ada ini bang, standar kerja itu apa? SOP. SOP-nya itu setiap 2 jam sekali atau 3 jam sekali kita harus patroli. Harus keliling lah. Harus keliling gitu. Nah, gambaran untuk lokasi poolnya ini, itu masih sekitaran daerah Bekasi lah. Poolnya ini tuh sebenarnya itu halaman sebuah rumah ya, tapi halaman tuh luas banget bang. Itu bisa buat parkir, di situ mungkin ada sekitar puluhan mobil lah. Parkir itu dari depan muterin rumah itu tuh pokoknya. Nah, di tengah-tengah area itu ada satu rumah dan satu bangunan. Lu tahu hangar nggak, bentuk kayak hangar gitu? Tapi ini bentuknya kayak garasi. Garasi tapi yang plong gitu aja loh bang. Iya. Nggak ada, depan itu nggak ada bangunan apa-apanya. Iya. Nggak ada, maksudnya nggak ada tembok atau apa, kayak plong gitu aja. Iya. Dari depan sama belakang tuh nyelos gitu. Tapi ya ada gentengnya segala macam. Mobilnya ini diparkir memutari area rumah itu kan. Makanya kita setiap 2 jam atau 3 jam sekali harus patroli. Nah, kalau rumahnya ini, itu udah bisa dikatakan rumah terbengkalai lah. Karena bentuknya itu udah lumayan hancur. Belakang area pool ini tuh kebun rambutan, pohon mangga, segala macam gitu. Pokoknya kebunnya lumayan lebat lah. Kalau kita ngelihat dari depan lokasi pool ini, sebelah kanan itu bengkel resmi motor. Sebelah kirinya itu toko bangunan. Itu untuk gambaran areanya ya. Singkat cerita pada saat sekitar jam 10 atau setengah 11 lah, gue itu harus patroli kan. Ini gue sendirian, posisi udah sendiri dan itu udah sepi. Tapi sepinya itu hanya di situ. Untuk jalan raya itu masih rame, karena itu jalan raya utama lah. Gitu, berarti pinggir jalan raya utama itu tempatnya? Nah, pinggir jalan raya utama tempatnya. Dan itu cukup rame jalan rayanya. Nah, pada saat jam 10-an ini atau setengah 11 gue lupa, itu nggak terlalu yang gimana-gimana horornya, cuman ya memang gelap banget itu tempat. Itu tempatnya outdoor, cuman gelap banget gitu. Jadi penerangan di situ dari cahaya bulan sama senter yang gue pakai. Gue itu pakai senter, lo tau senter taktikal gitu nggak bang sih? Yang lampunya gede banget yang terang banget. Nah, gue pakai senter itu. Nah, singkat cerita di jam 10 itu gue patroli aman-aman aja. Gue istirahat. Nah, di sini nggak ada pos security-nya bang. Jadi kita istirahatnya itu bener-bener yang cuman pakai bangku panjang, ya ditaruh di area itu aja. Nongkrong situ aja. Nongkrong di situ aja lah pokoknya. Akhirnya sambil nyatet laporan segala macem, sambil main handphone, nggak lama masuklah nih sekitar 12:30. Ya, singkat cerita udah 12:30, gue harus patroli lagi dong. Pas gue patroli lagi, yang sekarang itu udah mulai sepi, jalanan udah sepi, area itu udah hening banget pokoknya tempat itu. Di sini gue mulai ngerasa aneh. Yang pertama adalah tempat ini jadi gerah banget. Panas banget tempat itu, padahal itu malam hari. Iya. Dan itu outdoor. Iya. Tapi ini tempat panas banget. Yang pertama. Yang kedua, gua itu mulai ngerasa ngap. Napas gue tuh kayak mulai pendek gitu deh. Jadi pada saat gue patroli aja, gue sempat banyak istirahat, padahal lokasinya nggak besar banget gitu. Karena napas gue yang nggak terlalu sesak lah gitu. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah mulai banyak yang merhatiin. Gue mulai ngerasa kayak banyak yang merhatiin dari dalam mobil yang ada di situ. Jadi pada saat gue patroli ini, dari area depan, gue jalan ke area samping bangunan yang gue bilang kayak garasi yang plong itu gue ngerasa mulai banyak yang merhatiin gue. Mulai agak kayak perasaan
merinding gimana gitu ya, karena merasa diawasi lah. gue merasa banget diawasi. Pokoknya di situ mata gue tuh nggak tenang lah. Gue ngeliat setiap mobil gue senterin. Pas gue nyampe ke area belakang parkiran, kejadian aneh berikutnya adalah gue dengar suara rintihan, suara cewek merintih. Tapi suaranya ini jelas, suaranya itu jauh tapi yang kurang jelas, jadi nggak kenceng gitu. Akhirnya gue coba cari lah kan, pakai senter gue kan lumayan terang nih. Dari setiap pohon-pohon mungkin di kebun atau apa, ternyata nggak ada, di setiap mobil nggak ada. Akhirnya gue hirauin lah, gue mulai melangkah lagi kan, lebih maju. Pas gue udah mendekati salah satu mobil, baru suaranya ini tuh sekarang jelas tapi kecil. Jelas tapi kecil. Iya, dan gue bisa tahu pasti suaranya itu ada di samping kanan gue, di salah satu mobil itu. Suara rintihan itu bener-bener yang seorang cewek ngerintih, gitu lah pokoknya suaranya. Ini kecil suaranya, tapi jelas. Pas gue senterin mobil itu, ya nggak ada apa-apa, kosong. Setiap mobil yang deket gue itu kosong. Gue disitu udah mulai merinding ya. Gue bilang ada gangguan lagi nih, gue pikir kan. Akhirnya gue cabut. Gue percepet jalan gue, masuk ke area sekarang yang di samping bangunan rumah yang terbengkalai. Ya, pas gue sampai di samping situ, otomatis sekarang bangunan rumahnya di sebelah kiri gue. Gue ngadep ke arah sana kan. Di samping bangunan ini, itu ada jendela kayu yang rumah Betawi, tau gak lu bang? Yang kebuka gitu. Nah, posisinya jendela ini tuh, yang satu ketutup, yang satu agak kebuka. Gue iseng, gue senterin rumah itu. Pas lampu senter gue ngelewatin celah celah jendela ini, gue ngeliat ada sosok bayangan hitam, bungkuk. Tapi, gue di situ berpikir, mungkin kena pantulan senter. Mungkin barang atau benda apa yang dalam situ kena pantulan ya kan. Gue nggak hirauin, gue tetap lanjutin jalan sampai pas area depan. Gue masih penasaran sama bayangan yang tadi. Gue ngadep belakang lah, gue senterin rumah itu. Pas gue senterin, kosong, nggak ada apa-apa, gitu. Maksudnya bayangannya nggak ada. Pas senter gue turun, kan senter itu kan mencar cahayanya. Jadi ada cahaya atas itu yang agak redup kan. Pas senter gue turunin, gue mau ngadep belakang, gue mulai ngelihat ada sosok bayangan itu lagi di tengah-tengah rumah itu. Jadi pas kena senter yang redup, area cahaya yang redup, itu ada bayangan itu. Sosok hitam, dia bungkuk begini. Tapi gue bisa ngelihat, bisa mendeskripsikan kalau kepalanya itu lagi ngeliat ke arah gue. Karena ada bentuk kepalanya gitu, terus ngeliat ke arah gue. Tapi hitam aja. Akhirnya karena gue kaget, gue senterin lagi. Fokus lagi kan cahaya senter ke situ. Hilang, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Akhirnya gue mulai mundur, sambil gue senterin. Di situ gue udah deg-degan, udah merinding segala macem. Gue mundur sampai nabrak pagar gerbang pool ini kan. Nah, gerbang ini kan dia dibuat dari seng. Jadi pagar itu ditutupin pakai seng. Pas gue nabrak itu, kaki gue ini sempet kena besi. Kayak pagar besi gitu lah. Pas gue tengok, ternyata itu kuburan, bang. Ada kuburan 2 di dalam pool itu. Jadi pas deket pintu gerbang. Jadi kalau gerbang itu kebuka, otomatis si kuburan ini tersembunyi di belakang. Ketutup sama gerbang itu ya, pintunya itu ketutup pintunya itu. Dan pada saat gue jaga pagi kemarinnya itu, gue nggak sempet ngeh ada kuburan di situ. Karena dia dipagerin gitu. Lu nggak dapet informasi kalau ada kuburan di situ? Iya, gue nggak dapet informasi sama sekali pada saat jaga ya. Kalau ada kuburan. Jadi gue baru taunya ya pada saat gue nyentuh si pagar kuburan ini. Ternyata ada kuburan 2 dan kuburannya juga nggak yang gede-gede banget. Kecil lah kayak kuburan bayi, tapi gue nggak tahu itu bayi apa bukan ya. Soalnya nggak ada nama, nggak ada apa-apanya. Cuman bentuknya kuburan. Itu ada batu nisannya segala macam. Akhirnya gue udah mulai nggak nyaman. Gue angkat tuh bangku panjang gue keluar bang. Keluar dari area pool itu? Keluar dari area pool itu. Ke depannya lu gitu? Ke depannya, gue jaga di luar. Pas jaga di luar ini, awal-awal tuh aman aja sampai mulai ngerasa tuh kayak ada yang nimpukin dari dalam. Tapi pas gue cari, misalnya kayak ada jatuh gitu, benda jatuh plek dekat gue. Pas gue cari tuh nggak ada apa-apa. Ya udah gue cuekin lah. Mungkin penunggu situ mulai iseng lah sama gue kan, gue pikir. Sampai akhirnya pagi tiba udah aman. Itu hari pertama gue jaga malam. Kejadian cuma itu doang tuh. Karena ini hari kedua lu kerja ya? Ya, ini hari kedua gue kerja. Pertama siang, kedua malam. Kedua malam. Lanjutlah gue jaga malam berikutnya. Di malam berikutnya ini karena gue udah ngerasa agak ngeri di tempat itu, gue bawa temen gue, si Benny.
Yang waktu yang kita di kosan. Di kosan pocong itu ya. Kosan pocong itu. Temen gue si Benny. Ya dia ngikut lah mau, karena kan ya, emang dia anaknya seneng begadang ya kan. Akhirnya ngikut, nemenin gue nih di malam kedua ini. Pas gue jaga di malam kedua ini, kan gue temenin sama Benny. Nah, kali ini udah ada posnya bang, tapi posnya dari mobil. Jadi salah satu mobil di situ diparkirin deket gerbang, tapi di dalam ya, area di dalam, deket gerbang, terus dijadiin pos. Nah, posisinya mobil itu waktu itu mobil sedan. Dikasih kuncinya lah, jadi kita bisa nyalain, bisa pakai AC segala macam. Kita jaga dalam situ. Pas gue lagi mulai nulis laporan segala macam, si Ben ini sama ngerasain seperti yang gue rasain. Dia mulai ngerasa sesak. Kok kayaknya ngap banget ya Al, kata dia gitu kan di sini. Padahal ini outdoor. Gitu juga yang gue rasain sebelumnya, gue bilang. Padahal kalau gue jaga pagi, aman-aman aja, biasa aja, sejuk udaranya gitu kan. Angin, ada normal, angin segala macam normal. Tapi setiap jaga malam itu kayak anginnya itu nggak ada bang. Anyep banget kali. Anyep banget, pokoknya sepi banget deh. Gelap ngap banget gitu, nggak ada udara sama sekali. Akhirnya masuk lah nih jam 11-an, gue harus patroli kan. Kali ini gue ditemenin nih sama si Benny. Begitu gue jalan mau patroli, ternyata si Benny kebeletuk buang air kecil. Dia bilang, gue buang air kecil dulu ya. Gue bilang, yaudah kalau mau, tapi di luar area pool. Kan ada got tuh di dekat situ. Gue bilang di got situ aja. Ya udahlah, dia keluar. Mobile kan kencingnya. Iya, gitulah pokoknya. Intinya namanya cowok di mana aja kan. Karena nggak ada WC bang di situ. Sebenarnya ada, kita dikasih WC, yaitu di dalam rumah yang terbengkalai itu. Iya. Itu dijadiin WC kita. Ya kita nggak mungkin lah, nggak berani, gila. Apalagi jaga malam gitu kan. Ya udah, si Benny buang air kecil lah di luar kan. Nah, karena gue harus patroli, jadi gue lanjutin tetap tuh. Jalan, pas begitu gue sampai samping area bangunan yang kayak garasi ini, gue bilang, gue ngerasa gue denger dari dalam garasi ini ada benda jatuh. Bum, suara gitu, kenceng banget. Kayak benda berat jatuh gitu. Secara respon gitu ya, gue ngecek dong ke dalam kan. Pas gue cek ke dalam, ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada yang jatuh gitu di ininya. Karena di dalam situ, yang ada itu cuman ban bekas gitu ya, terus sama kerdus-kerdus yang gue nggak tahu isinya apa itu, gitu. Dan itu nggak ada yang jatuh, semua tertata rapi gitu. Gue pikir itu tikus gitu kan, karena itu kan area outdoor, apalagi banyak barang-barang bekas gitu kan. Mungkin gue pikir tikus. Pas gue mau lanjut jalan lagi, gue denger gerbang kebuka. Nah, si Benny masuk nih, udah selesai kan. Dia nerakin gue, Al tunggu gitu. Ya udah gue tungguin. Sambil gue ngeliat ke arah dia, terus gue senterin dia. Dia lari nyamperin gue, terus dia belum deket gue, dia berhenti. Itu di belakang lo apa Al? Pas gue senterin, ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Apaan nggak ada apa-apa? Sini ikut gue dulu, keluar. Ditarik lah gue sama si Benny keluar. Keluar area pool itu kan. Duduk lagi lah di bangku panjang yang di luar itu. Pas duduk si Benny bilang, tadi pas gue nyamperin lo, gue ngeliat di pundak lo, ada kepala ngelendot gitu. Makanya gue bilang di belakang lo itu apa? Gue ngerasa di pundak lo itu ada kepala nempel gitu, ngegelendot di bahu lo. Gue bilang, lu ngaco kali, gue gitu kan. Gue gak ngerasa apa-apa, gue gitu. Serius Al, kata si Benny. Itu gue ngeliat di situ, udah kalau lu mau lanjutin patroli lu aja, gue gak berani, kata dia gitu. Akhirnya udahlah, karena udah SOP gue kan, harus keliling, kalau enggak gue ditegur kan sama atasan gue, sama danru gue. Gue masuk lagi, karena situ ada CCTV bang. CCTV yang ngadep ke arah mobil-mobil ini. Gue lanjutin lah keliling. Dan itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Maksudnya gue tetap ngerasa seperti itu, banyak yang ngawasin, sesak, cuman nggak ada gangguan yang berarti lah gitu, yang lebih spesifik apa. Pas gue keluar, gue bilang aman. Udah, gue nulis laporan, masuk lagi kita ke dalam, ke mobil yang jadi pos itu kan. Pas mulai sekitar jam 2-an kali ya, kita sempat ketiduran tuh. Pas jam 2-an kita ngerasa mobil ini digoyang. Kayak digoyang-goyang gitu mobil. Terus kita kebangun, kita pikir kan gempa. Secara logika nggak mungkin di Bekasi gempa yang sampai kencang itu gitu. Kita pikir ini gempa kan. Kita mau keluar dari mobil, pas gue mau keluar dari mobil, gue ngeliat ada jempol di jendela kaca mobil. Jempol tuh gede banget. Pas si Benny juga mau keluar, kan kita duduk di bangku depan. Otomatis gue keluar ke arah kiri, Benny ke arah kanan. Pas si Benny mau keluar pintu kanan, dia juga sama ngeliat ada jari. Jadi kita ngerasa yang kita bayangin situ mobil kita lagi dicengkrem sama sosok gede dan digoyang-goyangin. Dan itu hitam semua. Jempolnya itu hitam, tangannya itu hitam, dan jempolnya itu bukan jempol yang kayak kita gini, dia jempolnya kayak panjang gitu, Bang. Itu digoyang-goyang mobil kita.
Ya udah di situ kita cuma bisa merem, sambil doa, baca doa kan. Nggak lama mobil ini berhenti bergoyang, dibarengin sama ada suara ketawa dari nenek-nenek, kayak suara nenek ketawa. Kayak gitu ketawanya. Otomatis respon si Benny langsung nyalain mobil. Dinyalain mobil, lampu nyala kan? Iya. Pas lampu nyala nembak, itu kita berdua ngelihat ada sosok nenek-nenek di dalam rumah itu. Dia pakai kebaya warna coklat gitu. Bukan kebaya, ya kebaya yang nenek-nenek zaman dulu gitulah. Terus dipakai kemben, habis itu pakai kain apa sih? Kain jarik. Kain jarik gitu Ya, apa namanya itu gua nggak tahu. Itu bungkuk ngeliat ke arah gua. Dan ternyata sosok bungkuk yang gue lihat di malam pertama itu adalah dia. Ya. Di situ kita mulai panik lah ya kan, takut, kita keluar dari mobil, tuh mobil nggak dimatiin, keluar, kita jaga, akhirnya kita keluar lagi tuh. Di depan lagi. Di depan lagi sampai pagi. Singkat cerita setelah kejadian itu, paginya tuker shift. Nah pas tuker shift ini, salah satu security yang gue sebutnya namanya Mas Anwar ini, dia bilang ke gue, Al, nanti pas gue jaga malam, lu temenin gue ya. Pas lu off, gue jaga malam. Jadi besoknya itu kan gue off, besoknya dia jaga malam. Dia bilang temenin gue. Gue bilang kenapa bang? Emang nggak apa-apa, gue mau temenin aja biar nggak sendirian gitu kan. Gue tolak lah secara halus. Gue bilang, iya bang kalau gue nggak ada kegiatan ya. Gitu. Padahal dalam hati gue nggak mau gitu kan temenin karena gue tahu nih pasti dia kenapa-napa gitu kan setiap jaga malam. Akhirnya udahlah di hari ketiga itu gue off dan gue nggak nemenin dia. Gue istirahat lah di rumah kan karena gue capek banget. Masuk di pagi harinya, di besokannya tuh pas gue jaga pagi, gue ketemu sama yang namanya si Mas Ridwan. Nah si Mas Ridwan ini, dia sempat cerita sama gue kalau malamnya pas dijaga si Anwar yang jaga malam, si Mas Anwar ini sempat nge-WA Mas Ridwan buat nemenin. Minta temenin, pokoknya dia nge-WA gitu ngechat lah minta temenin. Terus si Mas Ridwan ini juga nggak mau karena dia baru habis jaga pagi kan waktu itu. Gue tanya kan, emang kenapa sih si Mas Anwar? Nggak tahu tuh aneh. Gitulah pokoknya setiap malam selalu minta nemenin gitu. Akhirnya udah tuker shift. Ya pagi hari itu aman, cuman gue dengar cerita itu doang. Nah masuklah minggu ketiga jaga malam. Besokannya gue jaga malam kan. Nah dari minggu ketiga ini bang, sampai 2 bulan gue nggak pernah mau berani masuk jaga di dalam. Lu selalu di luar? Gue selalu di luar terus. Pokoknya gue jaga di luar terus. Gue nggak pernah mau masuk ke dalam. Gue nggak patroli, nggak ngikutin SOP yang ada lah. Sampai akhirnya gue ditegur lah sama danru gue. Gue dipanggil lah untuk ngadep dia kan ke yayasan lah. Akhirnya udah, gue datang terus ditegur, ditanya kamu kenapa selalu jaga di luar terus. Ya terus di situ gue cuma diem aja, nggak bisa jelasin. Akhirnya kenal lah gue tuh SP2 waktu itu. Intinya kalau sampai gue ngelakuin kesalahan yang sama, gue dikeluarin gitu kan. Udah mau nggak mau gue beraniin diri lagi dong gue jaga di dalam daripada gue dikeluarin kan. Cuman di situ pikiran gue udah antara gue lanjut jadi security di sini atau gue nyari pekerjaan baru nih yang ibarat lebih aman lah gitu kan. Walaupun ya sebenarnya jadi security enak-enak aja buat gue gitu kan, dan gajinya juga lumayan. Cuman kalau dapat gangguan terus kan nggak nyaman lah, nggak enak gitu, kerja kan jadi nggak sepenuh hati kan. Ya selama pas habis kena SP2 itu gue sambil nyari kerja lah. Masuklah nih di bulan kedua ini gue jaga malam. Gue jaga malam lagi. Kali ini gue ditemenin sama 3 teman gue. Benny dan si kembar. Karena gue ajak ngumpul karena emang lokasinya ini nggak terlalu jauh dari rumahnya mereka. Gitu, dari daerah rumahnya mereka lah. Mungkin sekitar setengah jam lah perjalanan gitu dari tempatnya mereka ke tempat gue ini. Ya mereka mau aja gitu. Akhirnya ya udah ditemenin lah gue sama mereka kan. Pas ditemenin sama mereka, balik lagi bang, gue tetap nggak berani masuk jaga di dalam. Gue masih, hati gue tuh kayak aduh jangan deh kayak gitu terus kan. Jadi gue masih hidup di luar tuh sama anak-anak. Pada saat masuk jam 10 lewat, gue harus patroli lagi kan. Pas gue harus patroli, kali ini gue minta ditemenin lah sama 2 temen gue ini. Sama waktu itu gue diminta ditemenin sama si Benny dan si Doni. Nah, pas gue masuk patroli itu, tiba-tiba nih si Doni ini jatuh di tengah-tengah area itu. Dia jatuh tapi dia nggak bisa bangun.
Kayak kesandung atau gimana? Iya, dia ngerasa kayak kesandung, tapi pas gue tanya, lo kenapa? Nggak tahu nih, gue nggak bisa bangun, kaki gue kayak ada yang nyengkrem. Kakinya dia kayak ada yang megang gitu, kayak yang megangin. Gue senterin kan, karena penerangan situ cuma senter gue doang, nggak ada penerangan lain. Pas gue senterin nggak ada apa-apa. Akhirnya ya gue usap-usap lah kakinya dia kan. Coba bangun. Masih nggak bisa tuh, masih kayak ketahan gitu. Akhirnya kita paksa tuh, diangkat sama gue masih Benny, si Doni ini kita angkat. Akhirnya bisa bangun dia. Udah gue nggak mau ikut masuk gitu, karena dia pernah pengalaman yang di kosan itu kan, dia takut juga. Dulu berdua aja sama si Benny. Nah si Benny juga nggak berani. Akhirnya yaudah deh, mau nggak mau gue sendiri lagi kan. Gue masuk nih sendiri lagi. Jalan. Begitu gue nyampe bagian belakang, itu kembali gue denger suara rintihan cewek lagi bang. Sama kayak yang waktu itu? Nah, sama kayak waktu malam pertama. Gue denger suara rintihan cewek lagi, tapi kali ini suaranya itu berasal dari dalam rumah. Kalau sebelumnya kan gue dari yang mobil kosong ya, dari salah satu mobil gitu ya. Kira-kira gitu kan. Kali ini tuh ada dari sebelah kiri gue dan dari dalam rumah. Pas rumah itu gue senterin, di sini adalah pertama kalinya gue ngeliat sosok si nenek ini lebih jelas. Pas gue senterin bagian belakang rumah itu kan dia ada pintunya ya, pintu belakang rumah itu. Dan di samping pintunya ada jendela kecil yang satu kotak itu doang. Pas gue senterin bagian jendela itu, dan gue begonya gue malah gue ngedeketin jendela itu, mau ngecek suara rintihan yang dari dalam. Pas gue cek, pas senter ini ke arah jendela, itu gue ngeliat muka si nenek ini depan muka gue. Mukanya tuh yang bener-bener keriput banget, ya. Terus, ya gimana sih muka nenek-nenek, tapi ini keriput banget gitu bang. Kalau nenek-nenek biasanya kan keriputnya mungkin masih dibilang wajar lah ya. Ini tuh aneh banget keriputnya gitu. Terus mata itu melotot ke gue. Gue sampai jatuh, kepental gitu kan. Pokoknya nggak kepental banget, cuman gue langsung mundur terus kejatuh. Gue cabut langsung lari. Keluar itu gue lari sampai guling-guling pokoknya. Gue ngelinding-ngelinding, udah kocar-kacir ya pokoknya. Gue sampai ngelinding-ngelinding, jatuh-jatuh. Anak-anak nanya, lu kenapa Hal? Ah udah ntar aja gue ceritain gitu. Gue pokoknya nggak berani banget nih gue masuk lagi nih, gue gitu kan ya anak-anak. Ya, tapi gimana? Kata anak-anak kan ini tugas lo harus masuk lagi nanti kan buat patroli di jam berikutnya. Jadi udah gue di situ diem sambil ngobrol lah sama anak-anak. Masuk, singkat cerita masuk lah sekitar jam 12:30 atau jam 1 gue lupa. Pas gue mau masuk gerbang ini kan, itu gerbang ketutup ya, pas yang gue keluar itu sampai terguling-guling gitu. Pas gue tutup itu kan juga di rantai gitu. Nah pas gue buka rantai, gue mau masuk, gue sempat ngintip dulu bang dari celah gerbang ini. Jadi gerbang ini tuh ada lubangnya gitu, lumayan gede lah lubangnya buat masukin si rantai ini. Gue intip, gue di situ langsung gue fokus sama satu titik yang dimana itu si nenek-nenek ada lagi berdiri. Kali ini di tengah-tengah lokasi itu, dari depan rumah ya dia berdiri sambil ngeliatin gue gitu. Di situ gue langsung anjing, gue masuk apa kagak ya. Terus anak-anak gue coba dulu lihat ada nggak. Pas mereka ngintip nggak ada. Fix berarti makhluk halus nih ya? Udah pasti makhluk halus bang. Terus nggak ada ya, nggak ada apa-apa Al gitu kan. Ada di dalam, lu lihat nggak ada. Nih gue sampai gue kasih senter, coba lu senterin, nggak ada. Pas gue intip lagi, kali ini posisi udah mulai ngedeket. Maju dia. Sekarang udah ada di depan, posisi di depan mobil yang gue jadiin pos itu. Makin mendekat ya. Anjir, gue bilang ini masuk apa enggak, gue lanjut apa enggak ya. Sedangkan itu kan gue harus tetap patroli, kalau enggak gue ditegur kan, dimarahin. SP3 nih. Nah, SP3 kalau itu kan mau ngomong cabut, gue dikeluarin. Gue nggak ngelanjut, gue tetap akhirnya milih untuk nggak masuk. Gue pikir, aduh bodo amat deh, gue di SP atau apa, SP3 atau apa. Ya tapi anak-anak tetap maksa gue masuk kan. Gue bilang, udah yuk kalau mau lu bertiga temenin gue. Gue bilang jangan gue sendirian, gue takut ini, gue bilang kan. Kita bertiga temenin gitu kan, kita masuk bertigaan. Ya udah, gue intip lagi bang. Kali untuk yang ketiga kalinya gue ngintip, gue liat kosong, udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada sosok itu. Nenek-nenek itu nggak ada. Pas gue masuk, itu gerbang gue buka, gue masuk. Konyolnya nih anak bertiga nggak ada yang mau ikut masuk. Mereka nunggu tetap di depan gerbang gitu. Karena mereka tahu kalau gue udah ketakutan berarti udah nggak bener gitu kan. Karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya kan. Ayo sini, gue bilang masuk, temenin gue. Nggak, udah lu jalan dulunya sendiri. Tuh kan gue bilang konyol, lu tadi bertiga bilang mau nemenin, sekarang kagak. Akhirnya mungkin karena gue paksa-paksa, yaudah deh mereka masuk. Nah pas mereka masuk ini, kali ini gue keliling, itu sekitar jam 2-an. Akhirnya gue jam 2-an gue keliling. Berempat-empatan nih sekarang kita keliling. Tiba-tiba nih, si Benny ini fokus ngadep ke arah rumah. Yang rumah tua itu, yang rumah terbengkalai itu. Dia ngeliatin rumah itu terus joprak gitu aja bang, jatuh. Pingsan. Dari situ kita bertiga pikir, ini kenapa nih anak kan? Apalagi nih gue bilang kan.
Pas kita angkat anak ini, pas si Ben ini kita angkat, mau kita bangunin gitu kan. Pas kita angkat, itu nggak bisa bang, berat banget badannya. Kebetulan nih si Doni ini bawa air kan, bawa air minum. Disiram lah mukanya si Benny ini. Itu nggak sadar tetep. Dia tetep nggak sadar, dia telentang lah ya gitu, telentang gitu terus posisinya tuh kaku begini bang. Dan kita angkat tuh nggak bisa, berat banget. Sampai akhirnya kita balik lagi nih, kali ini gue bertiga denger suara nenek itu ketawa lagi. Yang waktu itu gue denger pas yang gue di mobil itu, yang mobil goyang-goyang. Nenek itu ketawa lagi. Arahnya dari mana? Dari dalam rumah. Suara gitu. Itu dari dalam rumah persis. Otomatis itu kita mundur kan. Pas kita mundur, kali ini kita baru bisa ngelihat sosok yang nahan si Benny. Itu ada tangan gede bang, nahan dia begini. Anjir. Ditahan dia begini bang. Tangan doang tapi. Tangan doang tapi itu gede banget, hitam. Sama kayak yang di mobil itu ya. Mungkin ya. Kalau mobil itu kan goyang-goyang. Gue cuma bisa ngeliat jempol sama si Benny ngeliat jarinya. Kali ini kita ngeliat tangan gitu ke atas. Cuman pas kita nengok ke atas nggak kelihatan sosoknya. Iya. Kayak nyatu sama warna langit hitam lah pokoknya. Itu tangan itu nahan si Benny kan. Ya secara di situ posisinya kita nih berempat nih non muslim semua bang. Nggak paham lah baca-bacaan ayat kursi atau apa gitu kan buat ngusir. Akhirnya ya kita cuma bisa doa bapak kami lah semuanya kan. Kita berdoa lah bertiga, ngusir segala macam. Akhirnya berhasil dilepas tangannya. Kelepas tangannya terus ngilang gitu aja, pokoknya sosoknya tiba-tiba ngilang aja. Pas ngangkat tangan kayak dia ini nyatu sama gelapnya malam gitu bang. Ngangkat ngilang ya gitu. Akhirnya kita seret si Rian, baru bisa si Benny ini kita seret, baru keseret nih si Benny. Pas kita si Benny ini nyeret, si Dino ini kan sambil nyenterin dari belakang. Tiba-tiba si Dino ini ngelepas senternya, dicabut keluar. Lari dia keluar. Si Doni juga sama ikutan cabut. Akhirnya gue nyeret si Benny sendirian sambil gue pegang senter. Pas gue senterin ke arah depan rumah itu ada sosok nenek-nenek itu lagi jongkok. Sambil dia bawa nampan, gue nggak tahu itu apa isinya. Tapi dia sambil kayak komat kamit gitu. Akhirnya gue tarik secepat mungkin si Benny keluar. Pas sudah keluar, itu secara anehnya logikanya, begitu si Benny keluar dari tempat itu, dia langsung sadar. Langsung sadar, aduh gue kenapa nih? Kok badan gue tiba-tiba sakit semua, dia bilang gitu. Akhirnya udah, anak-anak itu setelah ngobrol gitu kan, akhirnya diputuskan mereka bertiga cabut. Gue bilang udah pulangnya deh biar lo aman bertiga gitu kan. Gue takutnya lo bertiga malah kenapa-napa kan. Nah akhirnya gue lanjut sendiri tuh. Itu posisi udah jam 3:30 lah. Udah mau subuh lah ya. Udah mau subuh. Gue ngintip lagi kan lewat celah yang lubang gerbang itu. Nah pas gue ngintip lagi, kali ini gue ngeliat lagi sosok matanya nenek-nenek itu. Itu nempel matanya bang sama gue depan. Matanya juga ngintip di lubang itu. Dia lagi ngintip ke arah lu juga berarti ya? Di lubang itu. Itu matanya tuh merah banget. Yang gue cuma bisa lihat di situ warnanya merah, nggak ada warna hitamnya. Putih tapi merah semua, tapi nggak ada pupil hitamnya. Putih tapi merah semua gitu kayak urat-urat. Urat-urat merah semua itu, tapi nggak ada hitamnya. Situ gue mundur, gue kepental ya mundur gitu kan, gue jatuh, gue cabut ke tukang nasi goreng. Di situ gue nenangin diri lah, gue sepik-sepik pesan makanan kan. Situ emang tukang nasi goreng itu buka dari jam 10 malam tuh sampai subuh dia buka tuh. Nah nasi goreng ini posisinya ada di yang gue bilang toko bangunan. Ya. Sebelah kirinya ya. Dia tuh ada di seberang pom bensin. Jadi pulau gue ini deket pom bensin, seberang itu pom bensin. Nah dia gue ke situ, terus gue pesan makan lah, spek pesan makan. Nah orang ini mungkin ngeliat gue kayak yang ngos-ngosan apa gitu ya kan. Kenapa mas? Diganggu jaga di dalam gitu kan. Iya bang, itu emang dulu bekas apaan sih? Oh adalah cerita-cerita di sini gitu kan. Terus gue nanya di situ, teman-teman saya yang lain, security yang lain kalau jaga malam gini pernah diganggu juga nggak sih, gue gituin kan. Lah justru malah saya bingung sama sampean mas, kata dia gitu. Cuman sampean yang nggak kabur ke tempat saya. Dan terus gue tanya, maksudnya lah 2 security itu mas tiap malamnya lewat jam 12 malam, setelah mereka katanya patroli dalam, mereka tuh pasti cabut ke tempat saya mas. Habis itu mereka nggak balik-balik lagi sampai pagi, sampai azan subuh baru mereka balik lagi. Nah hanya sampean, kata dia, yang saya lihat
nggak pernah kesini, tetap jaga di luar, Iya. masih berani jaga di luar. Padahal yang 2 lain itu pun setiap jaga di luar mereka masih tetap ketakutan gitu. Dalam hati gue, gila, ternyata gue kira gue doang yang digangguin. Ternyata yang 2 security lain juga ini digangguin si Mas Anwar sama si Mas Ridwan ini kan. Iya. Oh gitu Pak, terus gue tanya dong, Bapak tahu nggak sih sejarah tempat ini dulunya apa? Gue gituin kan, kok sampai kayak gini banget gitu digangguinnya. Nah terus dia cuma cerita, dia bilang dia denger lah cerita-cerita orang-orang situ lah ya kan, sebelum rumah ini kosong. Nah dia kan emang udah lumayan lama dagang di situ kan. Jadi sebelum rumah ini kosong, tadinya rumah ini tuh ditinggalin sama ada keluarga tuh 5 orang gitu, yang 3 ini anaknya, 2 ini orang tuanya, tapi udah tua, udah kakek-kakek sama nenek-nenek. Ada satu momen di mana anaknya ini pergi keluar kota, ngurusin kerjaan atau apalah, intinya ditinggal orang tuanya. Nah pas orang tuanya ditinggal, ternyata berapa hari kemudian rumahnya mereka ini kemalingan gitu, kerampokan lah ya, kemalingan, kerampokan segala macam. Si orang tuanya ini meninggal, dibunuh. Iya, si nenek-nenek sama kakek-kakek ini kan meninggal di rumah itu. Baru ditemukannya setelah anaknya ini pulang 2 minggu kemudian. Kenapa nggak bisa kecium bau bangkai atau apa? Karena rumahnya mereka tuh luas banget. Luas halamannya. Luas halamannya, rumahnya tuh kecil di tengah-tengah. Iya. Ya bangunan rumah 3 kamar gitu lah, pokoknya nggak yang gede-gede banget, nggak. Tapi halamannya luas dan agak lumayan jauh dari jalan raya itu ya. Jaraknya dan ya. Jaraknya dan jarak dari kanan kiri pun itu yang bangunan kanan kirinya juga jauh gitu. Jauh. Itu bahkan kalau diparkir mobil aja itu 3 mobil berjejer jaraknya. Iya. Itu kan lumayan jauh lah. Lumayan panjang lah. Lumayan panjang. Kalau belakangnya itu bisa sampai 4 mobil diparkir ke belakang. Yang ke depan ya udah pasti jauh, panjang banget, bisa 7 sampai 8 mobil parkir berjejer. Ceritanya, dan mereka dikubur di halaman itu, yang 2 kuburan itu. Yang 2 makam sempat kena kaki lu itu. Iya, ternyata itu kuburannya. Nah, terus gue tanya dong sama si tukang nasi goreng ini, tapi Pak, kok yang ngeganggu ini cuma yang nenek-nenek ya? Saya cuma diganggu sama nenek-neneknya. Lah emang gitu Mas, kata dia. Yang kakek-kakeknya ini kita juga nggak tahu kenapa nggak pernah nongol. Tapi yang selalu nongolnya nenek-nenek. Karena ternyata dulunya nenek-nenek ini bekas dukun beranak apa? Jadi mungkin masih punya pegangan atau apa ya? Makanya mungkin korinnya korinnya gentayangan gitu. Masih gentayangan ngegangguin. Jadi sebelum tempat itu dipakai jadi pool, setelah rumah itu kosong, rumah itu kan memang dijual, tapi nggak pernah laku. Akhirnya sering disewa sama ini Bang, hewan kurban. Oh iya, buat naruh sapi atau kambing naruh gitu sapi ya. atau kambing. Nah setiap malam abis Isya, itu kambing sama sapinya itu nggak pernah tenang. Selalu berisik, selalu gelisah terus gitu. Pokoknya nggak pernah tenang lah. Ini cerita semua gue dapet dari si tukang nasi gorengnya ya. Nggak pernah tenang gitu, selalu gelisah terus. Sampai akhirnya si pemilik hewan kurban ini pun diganggu sama sosok nenek-nenek ini. Sampai akhirnya mereka pindah nyari tempat lain lah untuk. Jadi nggak pernah lama, paling lama tuh seminggu lah. Iya. Untuk jadi tempat nyimpan binatang itulah. Dapat cerita itu, ya udah, gue nggak mau lagi jaga di dalam kan. Gue pikiran gue bodo amat deh, gue di SP. Nah, akhirnya puji Tuhannya kebetulan sebelum gue kena SP, gue dapat kerjaan baru, panggilan kerjaan baru waktu itu. Nah, akhirnya ya udahlah, gue cabut gitu kan, gue resign dari tempat gue, dan gue nggak sempet nanya sama yang 2 security ini. Si Mas Anwar dan Nah, Ridwan si Mas Anwar sama Ridwan ini, mereka ngalamin apa? Intinya pada saat satu hari itu pernah si Mas Anwar ini minta gue nemenin dia lah. Intinya itu aja. Setelahnya udah nggak pernah. Nah, sekarang untuk tempat itu, terakhir yang gue lihat itu dia udah jadi restoran. Jadi restoran makanan gitulah. Mungkin dibeli atau gimana. Seperti itu kisah gue waktu jadi security. Dan itu menurut gue yang paling apa ya, sampai main fisik gitu. Sebelum-sebelumnya kan gue nggak pernah main fisik ya. Rata-rata hanya penampakan gitu. Dan kali ini penampakannya tuh gangguannya tuh bener-bener main fisik. Emang nggak ke fisik gue, tapi ke fisik temen gue. Yang temen gue sampai pingsan dan ditahan seperti itu, dan mobil goyang-goyangin tuh menurut gue udah di luar logika banget sih. Lagi-lagi Mas Anwar dan Mas Ridwan kalau nonton video ini, kontak Mas Alvin atau langsung aja kontak ke Lentera Malam, nanti kita mungkin kita temuin di sini bareng-bareng ya. Bisa. Kalau nonton ya. Nonton. Karena gue juga penasaran nih sama kisah mistis dari mereka berdua, karena mereka belum sempat cerita sama lu ya. Bener, belum sempat cerita. Itu kenapa sih bisa sampai nggak sempat cerita? Itu kan, maksudnya lu kan satu tempat nih gitu. Nah, akhirnya kan, jadi pada saat yang malam terakhir itu gue jaga, besok kan gue jaga pagi. Nah itu gue nggak masuk Bang. Badan gue di situ udah mulai ngerasa nggak enak lah. Udah mulai meriang-meriang gimana gitu kan. Ini kalau kata orang ketempelan atau apa gitu. Kalau menurut gue pribadi,
Mungkin karena gue kecapean ya, lari-lari segala macam, gue ngangkut temen gue. Iya. Akhirnya gue gak enak badan, gue meriang, gue izin sakit selama seminggu, sampai akhirnya pas gue udah sembuh, gue izin resign langsung. Iya. Jadi gue ketemu lagi sama mereka berdua. Lagi pula selama lu bekerja situ, lu ketemu mereka pun pas tuker shift doang ya? Iya. Gak pernah lu ngobrol panjang atau lama gitu ya? Iya, soalnya kan gue juga tipe orang yang agak tertutup lah ya, nggak gampang bersosialisasi lah. Jadi kan ya itu buat gue mereka teman baru gue gitu kan. Dan apalagi ketemu cuma pada saat tuker shift doang, jadi nggak yang ngobrol berjam-jam juga ngobrol berjam-jam juga enggak. Dan mereka juga nggak pernah yang ngeluangin waktu kayak buat nemenin gue atau ngobrol gitu, nggak pernah karena mereka berdua juga gitu ya? Pulang juga karena udah punya keluarga kan. Jadi langsung pulang aja. Gitu. Ini totalnya lu kira-kira berapa lama kerja di pool itu? Totalnya 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. hampir 2 minggu lah. 2 bulan 2 minggu lah. 2 bulan 2 mingguan. Itu udah laku ya ibaratnya ya, karena udah jadi rumah makan ya. Tempatnya sekarang jadi restoran. Restoran ya. Lu pernah lewat situ lagi? Masih sering. Bahkan waktu pas gue mau kesini pun gue lewat situ. Karena itu jalan raya utama penghubung dari daerah rumah gue tuh, daerah Jatiasih, mau ke arah Kalimalang. Nah kalau orang-orang Bekasi, Jatiasih pasti tahu sih. Iya. Dan lu sempat ngecek nggak makamnya masih ada nggak? Nah itu nggak ada. Makamnya udah nggak ada? Makamnya nggak ada. Kan itu restoran ini tuh dia sistemnya nggak ada pagernya ya. Jadi sistemnya tuh kayak jalan muter langsung gitu loh. Ngelos gitu ya berarti ngelos ya. Depannya. Gue nggak tahu ada pagar apa enggak. Cuman setiap kali gue lewat situ pagar itu mungkin selalu kebuka atau gimana. Pokoknya gue nggak pernah ngeliat ada pagarnya deh. Posisinya harusnya kan di pojok sebelah kiri. Makam ini nempel sama bangunan yang jadi toko bangunan itu. Ya kan? Nah itu nggak ada. Itu jadi cuman dak gitu buat naro tanaman-tanaman. Ini dua kemungkinan nih, antara kuburannya dipindahin atau ditimpa, ditiban gitu aja. Gitu. Itu kuburan dua itu hilang gitu aja. Pas gue lewat, gue sempat ngecek kan. Wah, pertama kali gue lewat situ, itu waktu gue tahun 2020 lah. Waktu pas gue pulang dari Bandung tuh kan COVID. Terus gue pulang, gue kan sebelumnya kerja di Bandung kan. 2020 karena COVID gue pulang, gue sempet lewat situ karena gue mau main ke rumah temen gue yang si Benny ini. Karena rumahnya tuh daerah situ kan, bisa tembusan lah dari situ. Nah gue lewat situ, gue penasaran kan sama pool ini. Pas gue liat, loh kok udah jadi rumah makan gitu kan. Oh jadi rumah makan sekarang, gila. Akhirnya gue penasaran, loh kok ini rumah makan, mau ya beli ada kuburannya. Pas gue tengok, lah kuburannya hilang. Udah nggak ada. Nggak ada. Tapi emang bener situ ada kuburannya. Bukan kuburan mistis ya, enggak. Emang bener ada kuburan di situ. Tapi kuburannya nggak ada, antara diangkut atau ditiban. Kanan kirinya tuh masih ada nggak bengkel sama? Masih, bengkel resminya juga masih ada, bengkel resmi motor. Kalau sebelahnya itu toko bangunannya kayaknya jadi, tadi sih pas gue lewat sini kayak jadi gudang logistik gitu deh. Oh iya, udah berubah bentuk tuh. Udah berubah bentuk, udah bukan toko bangunan lagi. Seberangnya masih pom bensin. Nah gue penasaran juga nih sama makamnya itu. Makamnya lo bilang kan sempet nggak ada patoknya apa nggak ada namanya sih? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya, itu kecil gitu kuburannya kayak kecil. Lu tahu kuburan Jawa nggak? Kalau di daerah Jawa itu yang tinggi gini ya? Apa ada semenannya gitu? Yang ada semenannya tinggi gitu. Terus nisannya tuh cuman kecil gitu kayak lancip. Iya. Nah itu kayak gitu doang. Bentuknya begitu, itu ada 2. Dan kemungkinan itu kakek sama nenek. Ya itu cerita yang gue dapat dari situ, tukang nasi goreng ya. Gitu. Bukan cerita yang gue karang-karang sendiri. Emang pada saat akhirnya gue cabut, gue mau konfirmasi dong. Kan itu tukang nasi goreng udah lama tinggal di sini, nggak mungkin dong dia nggak tahu ceritanya. Soalnya udah lumayan tua juga tukang nasi gorengnya. Iya. Dan ternyata ya benar dia tahu, dan itu cerita yang dia tahu gitu. Sempat juga waktu itu ada satu malam di mana gue mau buang air kecil dan gue ke pom bensin. Ke pom bensin seberang gue kan pom bensin. Gue ke pom bensin. Nah salah satu penjaga pom bensin ini nanya, Mas security jaga di mana? Terus gue bilang dong di tanah kosong itu tempat pool. Loh berani ya Mas jaga di situ? Ngomong begitu. Dia bilang emang kenapa Pak? Enggak sih, cuman kata orang-orang lewat situ sering diganggu aja. Pernah dulu ada pasangan, padahal mereka berhenti doang di depan situ. Kan itu area gerbang itu kan lumayan luas ya, area jalannya buat turun ke bawahnya itu. Nah mereka parkir di situ buat minggir, tiba-tiba ceweknya kesurupan. Kesurupannya sosok apa tuh? Nggak tahu, pokoknya teriak-teriak aja kata si yang jaga pom bensin ini. Kesurupan, akhirnya ya dipanggil orang-orang pintar di daerah situ, dan udah bisa keluar. Dikeluarin lah nantinya. Akhirnya udah pergi. Udah terkenal angker itu tempat ya? Kayaknya sih ya, buat orang-orang warga di sekitar situ. Soalnya itu udah terbengkalai banget sih Bang.
Pom bensinnya masih ada tuh. Pom bensinnya masih ada kalau pom bensin. Silakan cari tempatnya. Ada kisi-kisi lagi nih kalau si Alvin cerita nih. Ada pom bensin, Ada pom bengkel bensin, resmi, ya kan? rumah Bengkel makan, resmi, sama gudang logistik ya. ya gudang logistik. Sekarang tuh jadi restoran rumah makan lah, restoran Sunda. Restoran Sunda gitu ya. Restoran Sunda. Entah restoran Sunda, entah restoran Betawi, intinya restoran besar lah. Karena area itu besar juga. Iya, iya. Lu gak kepikiran buat masuk ke dalam makan terus saya nanya gitu? Itu sempat gue mau, tadinya sebelum gue cerita di sini, gue mau sempat ke situ kan. Mau sempat, gue sambil makan sambil nanya-nanya karyawan sini lah gitu kan. Cuman waktunya nggak ada gitu, karena kan gue sambil kerja juga kan, sambil banyak kegiatan. Akhirnya ya udahlah, gue pikir gue cerita aja deh. Nantilah kalau misalnya gue ke situ lagi, gitu apa, gue makan-makan, ntar mungkin gue sharing lagi di sini. Iya. Masalahnya itu kuburannya itu loh yang Ya, dihilangin itu. Itu dia yang jadi pertanyaan gue juga. Pada saat gue sebelum sharing ini, gue sempet nanya juga itu kuburan kemana ya. Maksudnya jadi pertanyaan juga buat gue. Iya. Apakah dipindahin? Apakah ditiban? Yang gue takutnya, yang tahu hanya orang pengelolanya. Iya. Karyawannya nggak ada yang tahu kalau dulu itu ada kuburan. Bisa aja pas lagi dijual, udah mulai laku, udah kuburannya anggapnya nggak ada, dibersihin aja, tanahin rata tanah gitu rata, kan. iya. Sempet sih ada fotonya, foto bangunan itu tahun 2015-2016 ya. Gue share ke si Rara, iya. Oh, boleh. Tapi gue lihat tapi itu penampakan dari Google Maps. Oh, dari Google Maps. Nah, dari Google Maps gue ini kan gue rewind gue mundurin tahunnya aja. Oh, bisa tuh, ada. Bisa, tuh. ada. Wah, anjir. Ada itu bangunannya, nanti ada di ada sama Rara lah, sama tim admin. Nanti gue tampilin lah gambarnya kayak gimana. Iya, tapi jangan langsung keseluruhan ya. Iya. Ntar ketahuan. Ntar langsung ketahuan banget. Iya. Soalnya nanti kalau kalian lihat ada bangunan-bangunan sebelahnya itu nanti terlalu jelas Iya, lokasinya di mana. terlalu jelas lokasinya di mana. Intinya Apalagi ini di jalan utama ya. itu jalan raya utama. Intinya sih yang daerah Bekasi, apalagi terutama daerah Jati Asih ya. Karena gue nggak tahu ini masuknya di Bekasi Selatan apa Jati Asih. Intinya, kalau dari rumah gue di Jati Asih itu, gue kalau mau ke Kalimalang, gue pasti lewat jalur itu. Dan jalurnya itu jalur utama tapi kecil. Iya. Kayak untuk 2 mobil, pas 2 mobil gitu lah. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama cerita ini dan pengen tanya-tanya lagi lebih dalam tentang cerita ini, atau mungkin kalian pengen nebak-nebak juga nih tempatnya di mana, kalian bisa langsung aja nih DM ke Instagram si Alfian. Itu Instagram di mana ya? Di @alfianvins. Oke, nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi. Jadi nanti mampir-mampir aja ke Instagram si Alfian ini. Jangan nanya ke gua atau Jamal, gua juga nggak tahu soalnya, ya kan? Yaudah, Yan, thank you banget nih. Lu udah share cerita lagi di Lentera Malam nih. Misalnya lu punya cerita lagi kapan-kapan sering lagi lah ya. Siap, Bang. Iya, nanti buat kalian yang pengen si Alfian cerita lagi, langsung aja komen di kolom komentar, minta si Alfian ini untuk datang lagi share cerita pengalamannya. Karena ya lu lumayan epic ya, dari sebelumnya Kos Pocong sama ini Security nggak kalah epic sih menurut gua, gila sih. Dan pasti lu masih punya banyak lagi cerita nih gua. Masih banyak. Oke, Yan, thank you banget ya sekali lagi Yan ya. Sama-sama, Bang. Dan gue mau nge-fan juga nih buat kalian yang sering komplain nih di Lentera Malam banyak banget iklannya. Kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Itu di Spotify, gue jamin bebas iklan. Ya udah, paling segitu aja video malam ini. Gue Adit dari Lentera Malam dan Alfian izin pamit. Bye.